Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Pesahangan 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Pesahangan 3, yang kami hormati Bapak Penjaga SD Negeri Pesahangan 3, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan kelas 5 SD Negeri Pesahangan 3, yaitu dalam acara rapat guru diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Yang mudah-mudahan acara pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta Bapak Ibu Guru dan penjaga yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini izinkan saya untuk memandu acara pada pagi ini. Sebelumnya mari kita buka acara pada pagi ini dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lalui dari awal sampai dengan akhir bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus juga arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dirut SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru SD Pesahangan 3, yang saya hormati pula penjaga SD Pesahangan 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan atau berkumpul di ruangan ini dalam acara rapat guru diseminasi nilai budaya positif SD Pesahangan 3. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sabatan barokahnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta Ibu Guru yang saya hormati, dalam acara ini saya mengucapkan terima kasih kepada CGP Bapak Joko Kusworo SPD yang telah dapat menggelar acara ini. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti, khususnya kepada Bapak Joko Kusworo, umumnya kepada CGP yang lain, bisa mengikuti jejak Pak Joko
dalam acara kegiatan CGP yang mungkin nanti menyusul setelah Pak Joko selesai. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Joko Kusworo dalam pelaksanaan kegiatan desiminasi ini. Mudah-mudahan nanti menjadi contoh nanti yang akan disampaikan nanti. Mudah-mudahan nilai-nilai positif budaya Pesahangan 3 nanti bertambah lebih baik lagi dan bisa kita lanjutkan untuk seterusnya, karena banyak sekali nilai-nilai yang negatif di SD Pesahangan 3. Mudah-mudahan berubah jadi nilai-nilai budaya positif. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus juga arahan, bimbingan dan juga motivasi kepada saya pribadi dalam hal ini, yaitu sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Sangat berarti sekali Pak buat kami. Mudah-mudahan kami CGP dari SD Negeri Pesahangan 3 bisa mengemban amanah ataupun kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah, sehingga saya bisa betul-betul menjadi guru penggerak yang bukan hanya cuma sekedar menggerakkan diri sendiri, tetapi juga bisa menggerakkan lingkungan yang ada di SD Negeri Pesahangan 3. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu acara desiminasi yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan, sekaligus juga memberikan izin waktu dan tempatnya kepada kami untuk menggelar acara desiminasi pada pagi ini. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Pak Penjaga SD Negeri Pesahangan 3 yang telah berpartisipasi membantu sehingga pada detik ini acara desiminasi bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga harapan kita ke depan, mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mensukseskan apa yang sudah baik di SD Negeri Pesahangan 3. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta dapat memahami dan mengimplementasikan itu, menerapkan budaya positif yang meliputi apa saja di situ. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi di lingkungan SD Negeri Pesahangan 3. Banyak sekali materinya sebetulnya, cuma nanti kami akan menyampaikan singkat saja karena kami yakin Bapak Ibu semuanya sudah di awal sudah membaca materinya, bahkan sudah menguasai materi ini. Kemudian kita masuk ke pertama, yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah jelas, G? Ya. Kemudian konsep utama budaya positif yang akan kami sampaikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 materi utama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Apa saja nanti penjelasannya akan kami sampaikan berikutnya. Yang pertama, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah, ini menjadi hal yang paling utama buat kita, karena ada sesuatu yang menurut kita itu perlu diperbaiki. Paradigma, pola pikir yang lebih luas dari apa yang telah kita pikirkan selama ini, apakah masih cocok atau masih tepat tidak ketika kita berpikir di zaman sekarang. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita amati di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah SD Negeri Pesangan 3 sudah bisa menyiapkan apa yang tadi saya sampaikan, yaitu membangun budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah mempunyai program ataupun pembelajaran yang mengarah ke budaya positif? Sudah, sudah. Hari Senin kita upacara ketahanan sekolah, itu budaya positif. Kemudian pagi-pagi anak-anak menyambut kita dengan mengucap salam, kemudian salaman. Nah, itu budaya positif. Kemudian pagi-pagi anak-anak sudah kebersihan di lingkungan sekolah, meskipun mereka harus ditekan terlebih dahulu. Nah, itu budaya positif. Kemudian lingkungan sekolah kita apakah sudah menyiapkan fasilitas yang aman buat seluruh siswa untuk belajar? Dengan santainya mereka sekarang sedang bermain di lapangan, berarti aman. Itu tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan, bahkan juga mencelakakan anak-anak kita ketika mereka itu bermain ataupun belajar. Selama kita, sekolah kita mampu menciptakan anak untuk belajar dengan merdekanya mereka, kemudian berpikir, bertindak, dan mencipta merdeka dan lain-lain, berarti sekolah sudah bisa menciptakan perubahan paradigma belajar dengan baik. Kemudian poin yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini sangat cocok sekali ini Bapak Ibu, di mana tanpa kontrol dari Bapak Ibu guru kita semua yang ada di sekolah, anak-anak bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa diketahui apakah perbuatan mereka itu sesuai apa tidak dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kemudian ada tulisan yang berwarna merah di situ, saya cetak tebal. Teacher center menjadi student center. Guru yang menghamba kepada murid. Maksudnya apa? Pola pikir atau paradigma kita yang menganggap bahwa ketika pembelajaran, guru itu hanya satu-satunya sumber ilmu. Guru itu hanya satu-satunya orang yang berpusat dalam kegiatan belajar di kelas. Bahwa setiap siswa itu harus patuh, tunduk, dan mengikuti aturan dari guru. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah berubah, yaitu menjadi student center. Setiap kegiatan yang ada di sekolah, ya, siswalah yang menjadi pelaku utama. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja, hanya sebagai penyedia saja, hanya sebagai tempat orang yang memfasilitasi kepentingan mereka. Tangan kiri, boleh tangan kanan. Permainan kepala tangan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mari diikuti Bapak Ibu. Salah satu, boleh kanan, boleh kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda ini. Bayangkan.
kita memegang sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, berarti tugas B itu selain dari kita ya Kak. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Sudah? Kita mengepal dengan sekuat tenaga, bayangkan bahwa isi kepalan tangan kita ini berisi sesuatu yang sangat berharga. Apa yang sangat berharga? Yang tahu diri kita, orang lain tidak tahu. Kemudian ada teman Anda yang berupaya untuk membujuk, meraih dengan mesranya, kemudian menggelitik, menggoda, memarahi, menghardik, ya, bahkan mengintimidasi untuk membuka kepalan tangan Anda. Sikap Anda bagaimana? Monggo untuk bisa menyampaikan pendapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Joko untuk duduk. Sikap saya untuk menanggapi hal tersebut yaitu adalah dengan cara kita menjaga kerahasiaan dari apa yang kita pegang, dengan cara menanamkan sikap konsisten terhadap apa yang kita tanamkan. Selagi itu adalah hal yang baik, harus kita bisa memanfaatkan itu, walaupun dalam setiap tantangan pasti ada saja yang menggoda ataupun membujuk, menghardik, mengintimidasi dan lain-lain. Oleh karena itu adalah suatu ujian untuk kita untuk bisa mempertahankan apa yang kita pertahankan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh yaitu akan menjaga dengan sekuat tenaga barang yang sangat berharga tersebut, meskipun godaan sangat menerpa begitu ya. Nilai kebajikan yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Kita refleksi terhadap lingkungan sekolah kita. Kita menilai diri kita, menilai anak-anak kita. Contoh, menjaga kebersihan. Anak-anak kita atau diri kita ketika berbicara kebersihan, apakah sudah mencakup yang ini? Disiplin positif yaitu cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu berarti berasal dari diri sendiri, serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Kita bisa menilai anak-anak kita. Ketika anak-anak menjaga kebersihan, apakah mereka itu melakukan kebersihan berasal dari keinginan sendiri? Apa karena mereka melakukan karena ada perintah atau iming-iming, atau takut ada sanksi atau hukuman atau ancaman dari kita selaku guru? Kita bisa menilai anak-anak kita. Ketika anak-anak kita
melakukan satu budaya positif yang paling mudah saja, yaitu menjaga kebersihan, tetapi mereka melakukannya atas dasar karena iming-iming, karena takut disanksi, takut dihukum, berarti mereka belum melakukan disiplin positif. Mereka melakukan disiplin karena atas perintah. Pertanyaannya, ketika kita mendidik mereka, apakah sudah sampai nilai didikan kita kepada mereka? Jawabannya belum. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak sejak dini setiap hari. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak pada masa yang akan datang. Jadi, ketika kita mendidik anak-anak sekarang, hasilnya akan kita peroleh pada masa yang akan. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Ini masih berhubungan dengan disiplin positif Bapak Ibu, karena ketika kita bicara disiplin, pasti ada teori motivasinya di situ. Saya menampilkan 3 gambar contoh yang mudah saja. Gambar pertama, di situ ada anak yang mengangkat piala. Berarti motivasi perilaku manusianya yaitu ingin dihargai, ingin mendapatkan peringkat, ingin mendapatkan prestasi. Ini motivasinya. Apakah semua siswa, semua orang mempunyai motif yang sama? Tidak, berbeda-beda. Yang di depan itu sangat bangga ketika mengangkat piala. Tapi sekian puluh siswa kita, ada tidak yang tidak mempunyai motif itu? Ada. Justru ketika mengangkat piala maju ke depan, malah justru tidak mau. Ada. Itulah motivasi. Setiap orang bisa beda-beda. Kemudian yang kedua, ada gambar anak di musola yang sedang persiapan untuk sholat. Motivasinya yaitu ingin mendekati kepada Sang Pencipta. Apakah semua siswa, semua orang ingin seperti itu? Tidak. Tidak menutup kemungkinan ada juga yang memang tidak ingin begitu. Tetapi jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Mereka punya motivasi ingin ibadah karena ikut-ikutan temannya, karena takut oleh pak guru agamanya. Jangan sampai seperti itu. Tanamkan kepada mereka bahwa ketika ibadah itu ingin semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambar yang ketiga di situ ada anak yang sedang latihan pramuka. Motivasinya apa? Motivasinya ingin melaksanakan tugas dengan baik. Ingin melaksanakan tugas ketika hari Senin bisa melaksanakan menjadi petugas dengan baik, tidak melakukan kesalahan. Berarti secara tidak langsung dia mengikuti aturan sekolah, ingin berdisiplin. Motivasinya. Ini contoh Bapak Ibu, contoh kecil. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu disebut dengan motivasi. Materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Krisno terkait dengan olahraga ataupun makan minum untuk nutrisi pada pagi hari. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dimana semakin tinggi, ya, di situ apa namanya kerucut, apa namanya ini? Iya, piramida akan semakin kecil. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, pakaian. Ini kebutuhan yang sangat pokok. Jadi kalau ditanya tadi pagi-pagi sudah makan apa belum, itu hal yang utama. Gitu. Karena jangan sampai makan minum itu menjadi nomor terakhir. Gitu. Belakangan. Iya. Kemudian yang kedua yaitu rasa aman. Rasa aman ini sangat penting. Ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita bekerja, kalau kita belajar, kalau kita beraktivitas, tetapi dihantui rasa takut yang berlebihan.
tentunya apa yang kita lakukan tidak akan optimal. Kita di sekolah berikan rasa aman kepada seluruh warga sekolah dalam beraktivitas di sekolah kita. Kepada anak-anak ketika mereka bermain kulit, berikan rasa aman mereka. Lapangannya yang nyaman, kemudian bolanya yang aman juga, kemudian juga lingkungannya yang aman, sehingga ketika mereka bermain akan ada rasa kebanggaan yang luar biasa kepada mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Di situ ada afeksi, relasi, keluarga dan lain-lain. Berarti kebutuhan akan hidup sosial dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan orang lain. Di sini di sekolah kita memberikan keleluasaan kepada seluruh warga sekolah untuk bersosialisasi dengan siapapun. Kita tidak pernah melarang anak untuk berbicara, kita tidak pernah melarang anak untuk bergaul dengan siapapun. Kita tidak membedakan seluruh siswa atau warga sekolah untuk bersosialisasi. Kemudian yang keempat, penghargaan, yaitu pencapaian status, tanggung jawab, reputasi. Kita di sekolah harus bisa memberikan penghargaan kepada setiap individu, baik itu guru, warga sekolah yang lainnya atau siswa, ketika mereka melakukan nilai-nilai kebajikan. Di situ ada pengakuan dari diri kita bahwa apa yang mereka lakukan itu baik dan perlu ditingkatkan. Dan ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, di situ ada tindakan restitusi bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik, dan pastikan mereka tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi terhadap apa yang mereka inginkan ataupun ingin dicapai ke depannya. Seperti itu, Bapak Ibu, bisa dipahami? Iya, tidak ada pertanyaan? Ya, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu kasus masalah. Mari kita amati. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada anak-anak kita yang seperti Agus di sini? Begini ada? Yang sering meminta bekal makan siang, maksa? Tidak ya? Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat ke depan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus terlebih dahulu. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. 1. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Secara naluri manusia itu butuh makan, butuh hidup, survival, bertahan hidup. Agus salah apa tidak? Tidak salah. Secara naluri manusia, anak-anak dia lapar, tetapi tidak dibawakan bekal oleh makan siang oleh orang tuanya. Dengan terpaksa dia minta kepada temannya. Temannya tidak ngasih, maksa. Gitu. Dalam hal ini Agus tidak salah. Berarti kita sebagai orang tua harus punya inisiatif di situ. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh. Berarti mampu memfasilitasi kebutuhan siswa. Terus yang kedua, teman Agus jadi perhatian ke Agus. Love and belonging. Love and belong. Cinta dan kasih sayang. Pasti ada anak yang ngasih. Pertama, 2 kali, 3 kali. Tetapi kalau setiap hari, anak-anak itu akan bosan, akan jengkel, gitu. Awalnya pasti dikasih. Kemudian yang ketiga,
Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Power atau penguasaan. Jadi sombong. Ketika ada temannya yang ngasih, setiap hari malah sombong. Jadi kebiasaan. Sudah difasilitasi oleh orang tuanya, dia menjawab, tidak usah Bu, kan sudah ada temannya yang ngasih. Gitu. Itu timbul rasa sombong, ada kekuasaan di situ. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena selalu bekal yang sama. Setiap hari membawa bekal kangkung terus, gitu, sambal terus, telur terus. Agus merasa bosan, sehingga butuh kebebasan, freedom. Nah, ini menjadi perhatian juga untuk lanjut Bapak Ibu. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya cetak tebal ini berwarna merah. Tidak diperkenankan memberikan hukuman dalam bentuk apapun kepada murid. Diulangi. Tidak diperkenankan memberikan hukuman dalam bentuk apapun kepada murid, apapun namanya. Tapi poin yang kedua, gunakan kata sanksi atau konsekuensi. Mengapa Bapak Ibu? Zaman sekarang sudah berubah nih Bapak Kepala Sekolah. Kalau dulu anak-anak ya lari mengitari lapangan 10 putaran, 15 putaran itu biasa. Dulu anak-anak push up, sit up di luar jam olahraga itu biasa. Dulu anak-anak membersihkan kamar mandi bab 1 itu hal yang biasa. Tetapi sekarang itu akan menjadi masalah ketika itu diterapkan kepada mereka dengan cara yang salah. Mengapa saya menyampaikan dengan cara yang salah? Berarti ada cara yang benar. Cara yang benarnya bagaimana? Gunakan kata sanksi atau konsekuensi. Jangan menggunakan kata hukuman. Contoh dalam pendidikan jasmani, materinya materi kebugaran jasmani, yaitu lari. Ada anak yang pecicilan, tidak pakai kaos. Ini contoh saya. Nah, karena anak-anak itu ketika mau olahraga itu wajib memakai kaos olahraga, saya berikan tugas. Kenapa kamu tidak membawa kaos? Jawabannya lupa. Baik, kalau lupa, silahkan kamu lari ke rumah kamu, ambil kaos, kemudian dipakai kaosnya, kembali lagi ke sekolah. Hindari kata hukuman, tapi gunakan kata konsekuensi. Konsekuensi berasal dari mana? Dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat di awal pembelajaran kita. Anak-anak, ayo kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya apa? Dalam pelajaran olahraga, siswa wajib memakai kaos olahraga lengkap dengan trainingnya. Kalau tidak, kalian wajib mengambil ke rumah. Kesepakatan kelas. Apakah disepakati? Sepakat. Nah, sepakatnya itu jadilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada yang melanggar tadi, si A misalkan tidak memakai, tinggal ditanyakan, Pak, keyakinan kelasnya bagaimana? Pak, kalau tidak memakai kaos olahraga wajib mengambil ke rumah. Oh begitu, silakan kamu tepati keyakinan kelas kamu. Nah, konsekuensi dari kamu yang tidak membawa pakaian olahraga bagaimana? Mengambil ke kelas. Secara tidak langsung si anak itu akan melaksanakan konsekuensi dari perbuatannya yang tidak tertib. Itu bukan hukuman namanya. Kita padukan lagi dengan materi penjas. Materi penjasnya apa? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani apa? Yaitu berlari. Boleh yang seperti itu Bapak Ibu. Restitusi apa?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu disebut dengan restitusi. Kemudian posisi kontrol guru di sini ada 5, Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, masing-masing posisi ini akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Baca tidak? Alhamdulillah. Kecil sekali ya. Iya, alhamdulillah. Ya, oke. Intinya begini. Penghukum, kita sebagai guru tugasnya menghukum siswa. Setiap kesalahan itu harus dihukum. Dan tadi sudah dijelaskan, kita tidak lagi guru yang seperti itu. Ini penghukum. Kemudian juga ketika anak bersalah, kita tidak memberikan rasa bersalah yang berlebihan kepada anak. Karena ketika akan muncul rasa bersalah yang berlebihan, akan mengakibatkan rasa minder, kemudian mereka nanti kurang bergaul, tidak akan berteman dengan yang lainnya. Kemudian posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus bisa memberikan rasa yang bersalah pada siswa tersebut. Jangan sampai ada anak yang melakukan kesalahan, tetapi ketika ditanya justru malah dia bangga. Contoh hari kemarin, kenapa kamu memukul teman kamu? Saya membalas karena tali sepatu saya dilepas oleh temannya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Tidak. Berarti si anak itu tidak tahu kalau yang dia lakukan itu salah. Yang dia tahu bahwa membalas dendam itu perbuatan yang sangat menyenangkan katanya. Nah, tetapi setelah kita berikan arahan, nah, kamu kalau membalas seperti itu, nanti teman kamu membalas lagi, apakah akan selesai masalahnya? Tidak, akan terus terjadi balas membalas. Nah, pada dasarnya si anak itu langsung mengakui kesalahannya. Ketika si anak itu mengakui kesalahannya, berarti kita sudah berperan sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukannya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman. Kita sebagai guru dalam kondisi tertentu juga harus bertindak sebagai teman. Contoh, anak-anak, ayo kita pegang sapu, kemudian kita nyapu bersama. Posisi kita yaitu sebagai teman, bukan sebagai orang yang paling dominan. Misalkan Pak Satu, anak-anak nyapu, Pak Satunya diam saja. Itu. Tapi anak-anak, ayo kita nyapu bersama. Ketika nyapu bersama, kita pun yang memberikan perintah nyapu apa tidak? Nyapu. Nah, itulah posisi kita sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat, guru sebagai pemantau, mengamati. Karena apa? Tidak setiap proses kegiatan belajar mengajar, guru itu terlibat secara langsung berada di antara mereka. Ada kondisi tertentu guru itu memantau, mengamati, bertindak sebagai pemantau di situ untuk menjaga kestabilan ataupun menjaga ketertiban kegiatan belajar di tempat itu. Kemudian yang terakhir, guru berposisi sebagai manajer, berposisi sebagai orang yang mengatur, yang memfasilitasi, yang mengendalikan setiap proses kegiatan belajar mengajar pada diri siswa. Dan dari sekian posisi ini, yang paling penting dilakukan kita sebagai guru yaitu berposisi sebagai yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Semuanya bisa kita lakukan di sini. Semuanya bisa kita ikuti.
Tetapi yang paling kita penting di sini yaitu guru berposisi sebagai manajer. Manajer itu berarti sebagai atasan, kemudian yang mempunyai kendali, kemudian juga yang bisa memfasilitasi setiap kebutuhan yang terjadi pada siswa. Anak-anak mau belajar olahraga, pastikan guru olahraganya mengkondisikan tempatnya, lapangannya, kemudian memfasilitasi peralatannya, kemudian menjaga keamanan ketertiban mereka ketika bermain. Itulah posisi guru sebagai manajer. Selanjutnya yaitu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Hari kemarin saya sudah mempraktekkan sendiri, yaitu membuat kesepakatan kelas di kelas 5. Ini hasilnya dari mereka, sudah kemarin dibacakan. Dari sekian siswa itu macam-macam, ada yang sama, ada yang berbeda. Contoh, ya saya bacakan di sini sedikit. Wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu ide usulan dari mereka. Kemudian dilarang menggunakan sepatu ketika masuk ke kelas. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, jangan ramai. Nah, ini ide dari mereka. Jadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Diseleksi. Siapa yang seleksi? Kita bersama-sama, guru dan siswa. Ketika yang diseleksi itu baik, kemudian yang tidak baik tidak masuk seleksi, jadilah sebuah keyakinan kelas yang harus diikuti oleh seluruh siswa di kelas itu. Keyakinan kelas ini berisi nilai-nilai positif yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam satu kelas itu. Apakah kesepakatan kelas ini bisa berbeda dengan kelas yang lain? Bisa. Tergantung dari ide dan kesepakatan dari masing-masing siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini berasal dari ide yang ada di kelas tersebut, ya, kemudian disepakati, jadilah sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu tentunya disarankan untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Disarankan, termasuk Pak Guru Agama, termasuk juga Pak Penjaga, termasuk kita juga Bapak Ibu semuanya. Jadi membuat keyakinan keluarga sekolah SD Negeri Pesarangan 3, di mana keyakinan itu berasal dari idenya dari kita semua. Nanti proses kegiatan kita di akhir, kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan keluarga sekolah. Kemudian kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas, keyakinan keluarga sekolah, dan nanti itu kita berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah kita. Oke, dilanjut. Saya membuat sebuah diagram di sini. Ya, ada sebuah lingkaran. Ini lingkarannya tidak bulat ya, karena keterbatasan tempat. Ada yang berwarna ungu yaitu peraturan kelas. Kemudian di luarnya ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, kemudian budaya positif. Dengan maksud bahwa di dalam budaya positif itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Jadi keempat-empatnya ini saling berhubungan dan akan sangat menentukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas.
Kalau peraturan selalu membalikan buku ke tempatnya, ini contohnya. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian dilarang berlarian di kelas atau koridor, keyakinan kelasnya yaitu keselamatan atau keamanan. Itu Bapak Ibu terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya peraturan itu berasal dari orang yang mempunyai kekuasaan. Ya, jadi yang mempunyai power, jadilah sebuah peraturan. Mau tidak mau, ya, mau tidak mau, peraturan itu wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Contoh misalkan peraturan sekolah, saya misalkan tidak suka dengan peraturan itu, tetapi ketika saya menjadi warga sekolah, berarti saya wajib menaati peraturan itu. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang semua orang itu mengakui bahwa nilai kebajikan itu baik. Gitu. Contoh menggunakan masker. Nah, kita mengetahui bahwa menggunakan masker itu mempunyai nilai kebajikan, yaitu menjaga kesehatan. Ya, itu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret dan seterusnya, Bapak Ibu. Tadi sudah saya jelaskan singkat. Kemudian ini dokumentasi saya ketika penyusunan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas di kelas 5. Jadi idenya itu berasal dari seluruh siswa, kemudian dipasang, ditempel di depan, kemudian disepakati, jadilah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu disaring lagi, dibentuk dalam sebuah kalimat, yang kalimat itu disepakati menjadilah sebuah keyakinan. Keyakinan itu wajib untuk ditaati oleh seluruh warga kelas 5. Warga kelas 5 itu siapa saja? Siswa dan guru yang ada di kelas 5. Lanjut Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Tadi di awal sudah saya sampaikan terkait restitusi. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu yang paling bawah, menstabilkan identitas, yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akan saya contohkan penindakan ataupun penerapan segitiga restitusi. Jadi ada sebuah kasus di mana si A di sini punya masalah. Masalahnya yaitu dia sering tidak
mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugasnya di luar deadline. Nama siswanya yaitu Teddy. Ya. Kemudian juga ada siswa yang namanya Servi di sini. Dia mempunyai masalahnya yaitu suka membuang sampah sembarangan. Poin terakhir, Bapak Ibu, mari kita membuat satu kesepakatan, di mana kesepakatan ini berasal dari ide kita semua. Nanti dikumpulkan, kemudian kita ubah ide dari masing-masing kita ini menjadi satu kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita berusaha untuk diterapkan mulai hari ini ke depan, sehingga menjadi satu nilai keyakinan budaya positif yang bisa kita pertahankan. Sudah siang, langsung saja saya merasakan usulan dari Bapak warga sekolah semuanya. Usulan yang pertama dari saya, dari sisi kedisiplinan, masuk ruang guru pukul 7:05. Itu usulan dari saya. Terus yang kedua, semua warga sekolah sholat berjamaah duhur semuanya. Terus yang ketiga, mengumandangkan azan duhur pukul 12:05 dan adzan dan iqomat untuk sholat duhur berjamaah pukul 12:30. Yang usulan yang keempat, pada waktu Asmaul Husna semua guru ikut mengikuti pembacaan Asmaul Husna. Dan yang terakhir, makan bersama di sekolah minimal 1 bulan 1 kali. Minimalnya 4 kali, seminggu sekali. Jadi 1 bulan sekali mah sampai libur. 1 kali. Itu usulan dari saya. Dan hanya itu usulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Tadi suruhnya baca. Usulan dari yang lain, datang ke sekolah jam 7. Jadi 07.00. 2, pulang sekolah sesuai jadwal. Ini juga nggak jelas. 3, guru dan warga sekolah ikut sholat duhur berjamaah. 4, guru dan murid menjaga 7K. 5, budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Pembelajaran yang berpihak pada murid, ramah, aman, menyenangkan, dan bebas dari perundungan. 2, ibadah berjamaah, Asmaul Husna, sholat duhur, PKBI. 1, gerakan membaca tiap hari. 2, senyum, sapa, salam, sopan santun. Terus melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan. 3, kejujuran. 4, religius. 5, kepedulian. 6, toleransi. 7, nasionalis. 1, aktif dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 2, bekerja dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Datang ke sekolah tepat waktu, jam 7 lewat berapa ini? 1,4 sih? Hah? Seperempat? Oh, 15 menit.
menjaga kebersihan ruang kerja dan lingkungan sekolah, melaksanakan tupoksi dengan rasa tanggung jawab. Itu usulan dari seluruh guru dan juga dari para sekolah. Itu saja Pak Jawa. Iya, terima kasih Pak Presiden. Tepuk tangan untuk Pak Presiden, Bapak Ibu. Iya, usulan ide dari Bapak Ibu. Closing penutup sebelum saya tutup Pak. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kita sudah bersepakat atau menyepakati 12 butir kesepakatan. Nah, untuk itu mari kita laksanakan kesepakatan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga betul-betul ikhlas dengan hati nurani masing-masing. Jangan karena dalam hati mungkin saya dengan butir dan kesekian kok saya dalam hati melihat mau cuma saya ya, mudah-mudahan harus cocok-cocokan ya. Itu saja ya, mudah-mudahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan hati ikhlas ya, kita dapat melaksanakan kesepakatan bersama ini dengan baik di mulai hari ini ya. Atau kalau tidak ya Senin besok ya. Senin besok kita bisa melaksanakan iya. Soalnya tadi kan masih belum sepakati ya. Ya berarti udah kita sepakati bersama ya. Jadi mari kita melaksanakan kesepakatan bersama ini dengan baik dan hati ikhlas dari hati kita masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan kami berikan aja kepada Pak Joko sebagai CGP waktu serta tempat kami. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada kepala tangan kita Bapak Ibu. Kepala tangan kita yang kanan, isikan kepala tangan kita ini energi yang positif, nilai-nilai budaya positif, di mana tadi kita telah menuangkan ide-ide gagasan positif kita ke depan. Kemudian sudah kita sepakati dan wajibnya kita untuk melaksanakan kesepakatan kita. Oke Bapak Ibu, coba kepala tangan kanan, yang kanan, acungkan ke atas, kemudian di dalamnya ada energi positif, nilai-nilai budaya positif. Acungkan lagi. Hanya diri kita yang mampu untuk menguatkan, yang mempunyai kuasa terhadap diri kita, dan kita wajib untuk menjaga apa yang telah kita sepakati tadi bersama. Jawab bisa kan Bapak Ibu? Jawab bisa tinggi. Jawab bisa kan Bapak Ibu? Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan manfaat untuk kebaikan seluruh warga SD Negeri Persahabatan 3. Ini semata-mata untuk kebaikan kita semua, bukan untuk hal-hal lainnya. Kalaupun ada kekurangan itu memang berasal dari diri saya sendiri, dan kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, dan nanti di akhir dengan penutupnya doa ya Pak Krisna. Nanti doanya disampaikan oleh Pak Krisna. Untuk selanjutnya atau sebelum ditutup, Pak Krisna untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal ladzina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Lana dhunubana wa ja'alna Allahumma ighfir lil mu'minina ada Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Risma yang telah memimpin doa. Bapak Ibu guru Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, meminta kepada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pemandu acara ataupun selaku pemberi materi diseminasi modul 1.4 budaya positif, saya mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.